Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, salam hormat dan terima kasih kepada Bapak Hilman selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman problem khusus yang telah memberikan waktu kepada kami kelompok 3 untuk membahas presentasi terkait bagaimana cara kita untuk pemanfaatan Arduino Uno dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan beberapa penjelasan pemanfaatan Arduino Uno dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang pengertian Arduino. Arduino merupakan sebuah platform open source yang dirancang untuk mempermudah proses pembuatan prototipe perangkat elektronik berbasis mikrokontroler. Arduino terdiri dari perangkat keras berupa papan sirkuit yang dilengkapi dengan mikrokontroler serta perangkat lunak berupa Integrated Development Environment yang berfungsi untuk menuliskan, mengompilasi, dan mengunggah kode program ke papan mikrokontroler tersebut. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam Arduino berbasis bahasa C atau C++, namun telah disederhanakan sehingga lebih mudah dipelajari untuk pemula maupun pengembang tingkat lanjut. Pin pada Arduino Uno dan fungsinya. Setidaknya ada 3 cara yang bisa ditempuh untuk memberi daya pada Arduino Uno, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada power jack. Power jack atau yang biasa juga disebut dengan DC power bisa digunakan untuk memberi daya pada papan sirkuit Arduino. Umumnya, power jack ini terhubung pada adaptor untuk menstabilkan tegangan. Papan sirkuit dapat bekerja pada tegangan 5-20 volt. Namun, dari pihak Arduino sendiri, tegangan yang melebihi 12 volt dikhawatirkan akan membuat regulator sangat panas. Sedangkan pemberian tegangan di bawah 7 volt kemungkinan akan membuat proyek tak berjalan baik. Yang kedua ada pin fin. Pin-fin Arduino berfungsi memberikan daya eksternal pada papan sirkuit Arduino menggunakan daya eksternal. Untuk masalah tegangannya, kira-kira sama seperti penjelasan pada power jack. Yang ketiga ada kabel USB. Saat menggunakan kabel USB untuk menghubungkan Arduino ke komputer, Arduino akan mendapatkan tegangan 5 volt. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pin pada Arduino Uno dan fungsinya. Di papan sirkuit Arduino terdapat dioda atau pelindung yang menghubungkan antara kutub positif dari power jack ke pin fin dengan nilai 1 ampere. Besarnya tegangan yang kamu gunakan pada Arduino sangat mempengaruhi jumlah daya yang akan digunakan untuk rangkaian. Jadi saat kamu menggunakan jack power dan pin fin untuk menyalakan papan sirkuit, maka kapasitas maksimum yang tersedia bergantung pada regulator 5 dan 3,3 volt di papan Arduino. Nah, yang pertama ada pin 5 volt dan 3,3. Pin ini berguna dalam mengatur besarnya daya yang akan diberikan pada komponen eksternal sesuai dengan spesifikasi pabrik, apakah 5 volt atau 3,3 volt. Nah, ada juga pin GND. Di papan Arduino terdapat 5 pin GND yang kesemuanya itu saling berkaitan. Fungsi dari pin ini adalah untuk menutup sirkuit listrik dan menyediakan tingkat referensi logika umum di seluruh sirkuitnya. Nah, setelah itu ada pin reset. Apa sih kegunaannya? Nah, jadi pin reset ini kegunaannya dari pin ini adalah untuk mereset program Arduino agar mulai kembali dari awal. Nah, yang terakhir ada pin IO ref. Jadi pin ini itu berfungsi untuk memberikan referensi tegangan yang beroperasi pada mikrokontroler. Selanjutnya ada pin out analog in Arduino Uno. Pada dasarnya, Arduino memiliki 6 pin analog yang semuanya memanfaatkan ADC atau analog to digital converter. Pin ini dapat berfungsi sebagai pin input analog maupun sebagai pin input atau output digital. ADC merupakan sirkuit elektronik yang berfungsi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Hal ini
merupakan perangkat digital bisa mengukur sinyal analog dan menggunakannya melalui operasinya. Pin A0 sampai A5 memiliki kemampuan membaca tegangan analog. Sementara di Arduino, ADC bersolusi 10 bit yang artinya mewakili tegangan analog dengan 1024 level digital. Singkatnya, ADC mengubah tegangan jadi bit yang dapat dipahami oleh mikroprosesor. Contoh sederhana dari ADC adalah VoIP atau Voice over IP. Tiap smartphone memiliki mikrofon yang mengonversi gelombang suara menjadi tegangan analog. Yang selanjutnya melewati perangkat ADC yang mengonversi lagi data analog menjadi data digital. Nah, data digital ini yang nantinya akan dikirim ke penerima melalui internet. Selanjutnya, pemanfaatan Arduino pada kehidupan sehari-hari. Salah satu pemanfaatan utama Arduino adalah dalam pengembangan sistem otomasi rumah. Contoh aplikasinya antara lain: 1. Lampu otomatis yang menyala dan mati berdasarkan sensor cahaya yang membantu menghemat listrik dan memudahkan penggunaan. 2. Sistem pengairan tanaman otomatis yang menggunakan sensor kelembapan tanah untuk memberi air hanya saat dibutuhkan, sehingga efisien dalam penggunaan air. 3. Mengontrol suhu ruangan yang dapat mengaktifkan kipas atau AC berdasarkan suhu yang terukur sehingga menciptakan lingkungan nyaman secara otomatis. 4. Pengendalian pintu atau jendela otomatis yang bisa terbuka atau tertutup sesuai kondisi tertentu, meningkatkan keamanan dan kemudahan akses. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penggunaan Arduino di bidang pendidikan dan hobi. Arduino ini sangat sering digunakan di dunia pendidikan karena sifatnya yang open source dan mudah diimplementasikan untuk berbagai eksperimen teknologi. Banyak pelajar maupun mahasiswa yang memanfaatkan Arduino sebagai media pembelajaran yang interaktif. Misalnya, pembuatan robot sederhana yang bisa berjalan dan menghindari rintangan. Ini mengajarkan konsep sensor ultrasonik dan pemrograman logika. Kemudian ada jam digital yang dapat diprogram sesuai kebutuhan sekaligus melatih pemahaman tentang pengelolaan waktu dan tampilan digital menggunakan modul LCD. Lalu sistem kendali berbasis sensor yang bisa dihubungkan ke smartphone. Ini merupakan implementasi dari Internet of Things atau IoT. Dan yang terakhir ada proyek seni interaktif. Arduino ini bisa digunakan untuk membuat instalasi dengan lampu LED dan sensor yang merespon gerakan atau suara, menciptakan efek visual yang menarik. Jadi bisa saya simpulkan bahwa Arduino bukan hanya untuk riset teknis tapi juga untuk eksplorasi kreatif dan edukatif. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 3 yang bisa dijelaskan terkait pemanfaatan Arduino Uno dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di sini Hikmah akan menyimpulkan bahwasanya Arduino Uno adalah mikrokontroler open source yang mudah digunakan dan terjangkau. Teknologi ini dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti otomasi rumah pintar, sistem keamanan, kesehatan, lingkungan, serta pendidikan. Dengan fleksibilitasnya, Arduino Uno membantu menciptakan solusi praktis dan inovatif yang meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 3 sampaikan. Mohon maaf apabila penyampaian yang telah kami sampaikan itu masih jauh dari kata sempurna, karena pada dasarnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah dan kesalahan itu mutlak datangnya dari kita pribadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.